iki. Yuk, mulai. Wis. Ayo dimulai. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 42 kelas C. Di sini kami akan menjelaskan tentang AI for System Protection and Security, dan judul kami Intelligent Landing Detection and Stimulus Recognition for Microgrids. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imanda Cynthia Maratu Soliha, NRP 2042221085, dan dengan saya, perkenalkan, nama saya Rizky Hidup, NRP 20422209. Latar belakangnya, microgrids merupakan sistem tenaga listrik kecil yang bisa bekerja terhubung dengan grid utama PLN atau berdiri sendiri. Permasalahannya yaitu saat terjadi gangguan di jaringan utama grid, microgrid harus memisahkan diri atau islanding agar tidak merusak sistem. Setelah normal, microgrid harus menyambung atau reconnection secara mulus atau seamless reconnection, dan AI dibutuhkan agar proses ini lebih cepat, akurat, dan otomatis dibanding metode konvensional. Tujuannya yaitu agar microgrid jaringan listrik kecil bisa otomatis lepas dari PLN jika ada gangguan dan tersambung lagi dengan halus setelah PLN normal berbasis SCADA. Fungsi SCADA pada microgrid yaitu sebagai monitoring, control, detection, reconnection, logging, and alarm. Untuk microgrid dan operasinya yaitu komponen yang digunakan adalah distributed generator atau PV, baterai, turbin, beban, sistem kontrol, PCC atau point of common coupling. Dua metode utama yang digunakan yaitu grid connected and island mode. Island detection menggunakan metode konvensional yaitu pasif atau memantau perubahan tegangan atau frekuensi. Aktif sengaja mengganggu sistem kecil, dan hybrid. Metode AI yang digunakan yaitu machine learning random forest. Untuk seamless reconnection-nya diperlukan sinkronisasi tegangan, frekuensi, dan fase antara microgrid dan grid utama. Untuk SCADA sistem digunakan untuk memonitor parameter listrik, mengirimkan data ke AI, dan mengeksekusi perintah trip. Untuk arsitektur SCADA-nya yaitu arsitektur microgrid berbasis distributed energy resource atau DER, menggabungkan beberapa sumber energi seperti PV, baterai, sumber kapasitor, dan generator yang dihubungkan pada titik PCC. Sistem ini dapat bekerja dalam dua mode, yaitu grid connected mode dan island mode. Pengendalian dilakukan oleh microgrid controller untuk menjaga keseimbangan daya, kestabilan tegangan, dan frekuensi. Dalam sistem modern, microgrid terintegrasi dengan SCADA dan AI untuk deteksi islanding dan reconnecting microgrid. Di sini kami menggunakan klasifikasi metode islanding. Ini AI yang digunakan pada metode ini. Pada saat ini offline, sistem AI dialihkan menggunakan data tegangan atau arus dari PLC. Data tersebut diekstraksi bentuknya seperti frekuensi, daya, dan lain-lain yang menjadi parameter untuk klasifikasi. Kemudian pada ini juga termasuk data real time yang akan muncul dan dianalisis oleh model AI tersebut. Kemudian kedua ada protokol komunikasinya, kami menggunakan GUI, kemudian real time dashboard, dan CAN, kemudian data processing layernya pakai data generator, kemudian data desainnya pakai SQLite, habis itu kontrol simulator layernya pakai generator control, seamless recognition logic, dan saturation. Nah yang fieldnya adalah data real time.
ini adalah sumber yang kami pakai, yaitu dari IEEE 1547. Di sini juga ada parameter yang setting berapa frekuensi yang dibutuhkan untuk microgrid dan lain-lain. Kemudian ini simulasinya, langsung ke simulasi. Jadi ini tampilan dashboard kami. Di sini merupakan voltage-nya yang sedang terbaca secara real time. Kami menggunakan datasetnya 50 sampai ya. 60. Jadi di sini ada batas dari frekuensi aman, yaitu 240 sampai 200. Kemudian ini frekuensinya, ini voltage-nya. Kemudian ini frekuensinya dari batas 51 sampai 49. Kemudian ini ada kayak single line diagram yang menunjukkan apakah keadaan sekarang itu lagi grid atau microgrid. Ini adalah islanding-nya. Kalau misalkan dia terputus, berarti dia termasuk ke dalam islanding. Kemudian ini ada primary control, ada voltage yang dihasilkan dari pembacaan ini. Di sini ada frekuensinya juga. Kemudian ada active power, reactive power. Terus dia secondary-nya pakai Rukov sebesar 0,11 volt. Kemudian di sini ada indikator bahwa grid terkonek, berarti frekuensi dan daya pada pembacaan ini masih dalam batas aman. Kemudian ini ada alarmnya juga. Dan ini ada real time parameternya. Dia bakal nyimpen data-datanya di sini pembacaannya. 7 menit. Jadi intinya dia bahkan tampilannya itu kalau terputus itu berarti di luar range yang udah ditentuin dari standar IEE 1457 tadi. Ini frekuensi pembacaan datanya ya, dari dataset yang kami ambil. Di Ini dataset. Kamu masih. Ini adalah kodenya, ada voltage, frekuensi, Rukov, phase. Kemudian ini untuk menginput dari skadanya. Terus ini datasetnya, ada thresholdnya. Ini ada batas voltage minimalnya 240, voltage maksimal 240. Frekuensinya 49,3 dan 60. Ini merupakan dari diambil dari jurnal IEEE 1457. 1547. Sekian dari kami, apabila ada pertanyaan silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wan Margarito dari kelompok 52. Jadi ingin bertanya, nah tadi kan singgung island mode itu kan beroperasi secara mandiri. Nah, apakah ada peringatan sebelum terjadinya islanding tadi? Ada, jadi peringatannya itu di sini kalau misalkan di alarmnya ini, kalau misalkan di sini frekuensinya udah sesuai dengan tidak sesuai dengan batas normalnya, maka di sini terjadi islanding, jadi jaringannya terputus. Nah, kemudian ada pertanyaan satu lagi, itu AI apa yang kalian gunakan serta parameternya itu apa aja? Jadi di sini AI-nya menggunakan AI machine learning. Jadi parameter yang digunakan itu ada frekuensi, kemudian voltage, terus Rukov, dan kontrolnya ini secondary control. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Javier Akmal dari kelompok 52. Izin bertanya, nah, berarti ini di sini tuh pakai simulator? Iya, pakai dashboard simulator. Jadi Nggak, asal data-data. nggak pakai hardware kan? Iya, Tapi datasetnya itu ngambil dari orang atau pakai dataset dalam? pakai dataset yang di Kaggle. Kaggle, berarti Di Kaggle. dataset ARA ya? Iya, ada Di dataset asli. Berarti 3 kalau ribuan. Bapak berarti 3.500-an. tadi kan sempat disinggung ada alarm juga kan?
itu di sekolah di kalian itu alarmnya itu dibagi jadi berapa level kan? Sama yang buat micu alarm tuh parameter apa? Dia alarmnya ini cuma di dashboard aja, maksudnya nggak ada yang kayak bunyi-bunyi gitu. Karena kan ini cuma ada dashboard, jadi parameter yang digunakan ketika alarm itu alarmnya apa enggak dari frekuensi dan voltage yang ada di dekat ini. Nanti levelnya cuma dua doang, islanding sama mbak. Iya. Karena kan judulnya islanding untuk terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.